YouTube, welcome back to Scale Gokil Channel. Nah, seperti di video-video sebelumnya, kali ini kalau misalnya lagi trailing kayak gini, gue mau kasih beberapa komentar-komentar gue untuk memberikan konteks tentang apa nih yang terjadi dan apa yang sedang dihadapi oleh mobil ketika ditayangkan di layar. Nah, seperti saat ini, trek yang dilalui dia adalah bisa dibilang waterfall gitu ya, yang dilalui oleh air yang cukup deras, menjadikan treknya ini cukup licin. Nah, untuk konteks juga, ini belakangnya itu langsung tebing dan langsung ke air laut. Jadi kita mainnya agak-agak tricky juga. Ini tempat keren banget dan tidak seperti pantai lainnya. Batu-batu ini bukan batu karang. Ya, seperti yang kalian lihat, dia itu konturnya beda dari batu karang, namun masih memiliki tekstur kasar yang cukup baik, sehingga walaupun medannya itu basah, itu bisa memberikan grip yang keren. Nah, ini udah nyampe atas, kita sedikit-sedikit beauty shot. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke arah hulu aliran air ini, dan treknya bakal makin ajib nih teman-teman. Kita tonton. Oke, sekarang kita masuk ke obstacle berikutnya nih. Ini adalah kolam air dengan kedalaman yang cukup lumayan, karena pas lagi kita nyoba masuk itu seatap, jadi nggak realistis. Nah, sekarang kita ngambil bagian samping dari kolam ini. Ini cukup challenging karena jadi di bagian depan ini ada batu yang bisa jadi sandaran. Cuma ternyata bagian belakang nih ngeslip. Jadi makin dalam. Tapi untungnya ban depan dapat grip, jadi kita bisa keluar. Nah, karena some electrical issue, kita lanjut ke mobil 4Runner dulu. Oke, jadi kita start dari titik yang sama. Nah, dengan mobil ini kita memiliki wheelbase yang lebih panjang dan ground clearance yang lebih rendah. Ini agak tricky. Dan juga buat para RC crawler di sini pasti tahu perspektif itu ngaruh. Jadi kalau kita ngendarain dari sisi yang sulit, kita nggak bisa memberikan respon yang baik. Di sini gua ambil posisi yang berbeda sehingga kita bisa lihat gerakan apa yang harus dilakukan. Jadi baru bisa gitu guys. Oke, sedikit background tentang spek dari mobil ini. Dia itu menggunakan gardan straight axle di bagian belakang, itu aksial speknya, dan bagian depan ini IFS milik Ironman. Jadi problem dari mobil ini adalah ground clearance dibandingkan dengan mobil ini sebelumnya. Jadi untuk mengendarai mobil ini dan melalui trek yang sama dengan mobil portal itu harus lebih hati-hati karena banyak nyangkutnya seperti yang kalian lihat nih. Nah, untuk mobil ini kita memilih untuk menggunakan different approach karena dia memiliki wheelbase yang lebih panjang dan juga bodinya lebih tinggi. Kita mau beraniin lewat kolamnya langsung masuk gitu ya, nggak lewat samping karena dia lebih lebar juga, jadi nggak muat. Untungnya dia bisa untuk kedalaman ini masih make sense gitu ya kalau pakai snorkel sih sebenarnya. Cuma di sini nggak pakai. Nah, ini keren banget tuh, lihat ya. Kita bisa lihat mobil dengan spek IFS dan straight axle ini mampu melalui obstacle batu-batu yang cukup ekstrim gitu. Ya, dengan tingkat kesabaran yang tinggi dan juga skill yang oke, kita bisa melalui trek-trek ekstrim. Nah, sampai saat ini mobil YJ itu masih dalam recovery karena elektrikalnya kena pas lagi main air. Jadi kita terus main 4Runner dulu. Enjoy.
di sini kita ambil jalur kanan karena bagian kiri ini kan aliran airnya cukup kenceng gitu ya. Jadi kita menganggap daerah situ lebih licin. Tapi ternyata di bagian kanan pun tidak lebih mudah. Walaupun kering tapi dia lubangnya banyak juga. Jadi dengan konfigurasi IFS dan juga straight axle ini banyak nyangkutnya nih. Belakang nyangkut, depan nyangkut. Ini dari perspektif yang berbeda, kalian bisa lihat mobil ini harus semacam merangkak gitu ya melalui bagian kecil di bagian depan ini. Itu susah banget. Belakangnya pun terus slip. Jadi kita nggak dapat grip banget nih di sini. Belakang bumpernya kena ya. Oke, karena kayaknya nggak bisa, kita bawa YJ-nya untuk recovery. Karena dia punya winch. Let's go! Nah, di sini kalian bisa lihat nih, keuntungan menggunakan gardan portal dibandingkan IFS dan juga straight axle bagian belakang. Dia itu memiliki clearance yang jauh lebih baik ketika kita melalui obstacle seperti ini. Jadi benar-benar ban yang bekerja, bukan gardan yang nyangkut-nyangkut. Nah. Oke, sekarang mobil merah nih tadi di posisi yang mau kejungkal karena pas lagi coba-coba mau naik ya jatuh ke lubang itu. Kita coba benerin posisinya biar di line up untuk winch ini. Let's winch. Nah, sekarang kita masuk ke obstacle berikutnya lagi nih. Dan ada hal menarik dari obstacle ini. Kita bisa langsung melihat kontras dari setup LCG dengan setup scale. Bagaimana mereka melalui track yang sama dan memiliki respons yang berbeda. Let's see. Nah, dengan jarak yang lebih dekat kita bisa lihat nih apa yang terjadi ketika mobil ini melalui obstacle yang baru saja dilewati YJ Class 1 LCG. Jadi mobil ini nyangkut gitu ya di bagian tengahnya karena wheelbase-nya itu lebih panjang. Tapi dengan craziness kita bisa melaluinya. Ini gue akan nunjukin slow motionnya what actually happen dan kenapa gue ngomen gila gitu ya tadi di background. Oke, kita maju pelan-pelan di sini. Ban udah mulai turun dan itu nyangkut tuh bagian FS-nya. Kelihatan kan? Kalian lihat di bagian kanan ban ini, kanan layar. Ban tuh belok banget, patah. Dan kelihatan jedek-jedek gitu ya. Itu ngeri banget. Gua ngerinya IFS-nya itu mengalami malfungsi di sini. Tapi ternyata masih oke gitu. Dan boom, langsung dihajar seperti itu, IFS-nya masih bertahan. Gila, keren banget IFS elemen. Lanjut. Jadi yang bisa kalian di sini, kalau kalian pakai setup seperti ini, kalian harus berani ngegas. Gitu.
sekarang kita lanjut lagi. Dan di sini kalian udah bisa lihat lah keunggulan dari setup LCG ini ketika melalui track rolling seperti ini. Dia bisa stabil ketika di miringan, artikulasinya mantap banget. Jadi lubang-lubang kayak gitu bisa dilalui. Dan nanti kita bakal naik nih ke tanjakan yang cukup terjal dan slippery juga karena dialirin air. Tapi karena setupnya bener, ini mobil stabil nih dan melalui with ease. Mantep banget emang. LCG Class 1, let's go lah. Nah sekarang kita masuk nih di underdog dengan menggunakan IFS. Kuncinya adalah gas. Kita lihat. Nah di sini kita bisa lihat nih, nyangkut dan nyangkut. Bagian belakang nyangkut, bagian depan nyangkut. Dan setelah maju mundur, dia berakhir di posisi yang lebih parah lagi. Namun apa itu menyerah? Mari kita coba dan terus coba sampai nggak bisa lagi. Wow, mobilnya baru aja terbang guys. Dan makin nyangkut. Mari kita reposisi aja kali ya. Oke, ini udah reposisi. Kita coba line yang lebih make sense untuk mobil ini. Kita lihat apakah bisa atau tidak. Boom, ternyata bisa. Let's go. Gas. Nah melalui yang track sama juga dengan YJ tadi ini, tanjakan cukup terjal dan slippery juga. Jadi kita perlu momentum dan juga wheel speed. Apakah bisa? Bisa dong, masa nggak bisa? Kanan dikit. Ya. Kanan. Ya. Iya, kanan dikit, kanan. Alright, dan kedua mobil berhasil melalui obstacle ini. That is it for today's video. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you next time.